Hai gengs, balik lagi bareng Tren Hidup, tempat kita ngobrol santai tapi dalam soal hubungan suami istri, khususnya buat kalian yang baru aja masuk ke dunia rumah tangga. Topik hari ini super penting, terutama buat pasangan yang baru nikah dan lagi adaptasi sama kehidupan baru. Tips menjalin komunikasi yang sehat dalam rumah tangga baru. Kenapa ini penting? Karena banyak banget masalah rumah tangga yang sebenarnya bukan karena hal besar, tapi karena cara komunikasinya yang kurang sehat. Jadi yuk, kita bahas satu-satu gimana caranya biar komunikasi lo dan pasangan tetap lancar dan gak bikin drama. 1. Dengerin beneran, bukan cuma nunggu giliran bicara. Ini salah satu kesalahan paling umum. Lo dengerin pasangan, tapi sebenarnya cuma nunggu giliran lo ngomong. Padahal komunikasi yang sehat itu dimulai dari mendengarkan dengan niat paham, bukan cuma buat ngerespon. Coba deh mulai biasain. Fokus waktu pasangan ngomong. Jangan main HP. Tunjukin ekspresi atau gestur bahwa lo beneran dengerin. Dengan begitu, pasangan lo bakal merasa dihargai dan nyaman buat terbuka. 2. Jangan asumsi, tanyakan. Sering banget kita mikir, dia pasti begini, atau dia pasti marah karena tadi gue telat pulang. Padahal belum tentu. Komunikasi jadi rusak karena terlalu banyak asumsi. Jadi biasain untuk nanya langsung dengan nada yang tenang. Kamu lagi kesel ya? Mau cerita? Aku salah ngomong gak tadi? Dengan nanya, lo kasih ruang buat pasangan jelasin, bukan cuma nebak-nebak yang bikin salah paham. 3. Gunakan kata-kata yang lembut tapi tegas. Kalau ada masalah, lo punya hak buat nyampaikan. Tapi ingat, cara nyampain itu penting banget. Jangan pakai nada ngegas atau menyalahkan. Contohnya, bedain antara kamu tuh gak pernah bantuin. Tuduhan, aku ngerasa capek karena ngurus semua sendiri. Aku butuh bantuan kamu. Ungkapan perasaan, yang satu nyerang, yang satu ngajak kerja sama. Bedanya bisa ngubah arah obrolan dari konflik ke solusi. 4. Pilih waktu yang tepat buat ngobrol serius. Jangan maksa ngobrol soal hal penting pas pasangan lo lagi capek, lapar, atau stres. Komunikasi penting butuh suasana yang tenang dan dua-duanya siap buat dengerin. Jadi tunggu timing yang oke, kayak malam hari pas udah santai, atau weekend pagi pas mood lagi oke. Kalau salah timing, masalah kecil bisa jadi ribut besar. 5. Jangan sering bawa-bawa masa lalu. Kalau lo lagi bahas satu masalah, fokus di situ aja. Jangan campur aduk sama masalah 2 minggu lalu, atau kesalahan pasangan zaman dulu. Ini bikin pasangan ngerasa gak pernah bener dan bikin komunikasi jadi penuh beban. Ingat, komunikasi itu buat nyelesain masalah, bukan nyimpen daftar kesalahan. 6. Belajar bahasa cinta pasangan. Setiap orang punya cara berbeda dalam menunjukkan dan menerima cinta. Ada yang suka kata-kata manis, ada yang butuh sentuhan fisik, ada yang ngerasa dicintai kalau dibantuin. Kalau lo gak ngerti bahasa cinta pasangan, komunikasi kalian bisa miss terus. Jadi ngobrolin hal ini penting banget. Tanyakan, apa sih yang bikin kamu ngerasa aku sayang sama kamu? Dengan tahu jawabannya, lo bisa menyesuaikan komunikasi dan lebih nyambung secara emosional. 7. Jangan cuma komunikasi saat ada masalah. Banyak pasangan baru yang cuma ngobrol serius kalau lagi ada konflik. Padahal komunikasi itu harus jadi bagian dari keseharian, bukan cuma pas ribut. Coba bangun kebiasaan ngobrol ringan setiap hari. Ceritain hari kalian. Ngobrol soal mimpi, rencana, hal lucu yang terjadi. Ini bikin hubungan lo lebih hangat dan terbuka,
Jadi pas ada masalah serius pun kalian udah terbiasa saling ngobrol. 8. Evaluasi gaya komunikasi kalian. Duduk bareng dan bahas, menurut kamu, cara komunikasi kita selama ini udah oke belum? Jangan nunggu sampai ada masalah besar. Evaluasi kecil ini bisa bikin kalian saling ngerti dan saling memperbaiki diri. Contohnya, aku ngerasa kamu suka diam kalau lagi kesel, jadi aku bingung harus gimana. Aku juga pengen kamu lebih sering cerita, biar aku gak nebak-nebak perasaan kamu. Obrolan kayak gini justru bikin kalian makin solid. 9. Jangan takut untuk minta maaf. Dalam komunikasi, pasti kadang ada salah kata, salah paham, atau kebawa emosi. Tapi jangan gengsi buat minta maaf. Minta maaf bukan berarti kalah, tapi justru tanda lo dewasa dan peduli sama hubungan. Dan kalau pasangan yang minta maaf ke lo, hargai juga. Jangan malah mungkit-mungkit atau ngejatuhin harga dirinya. 10. Komunikasi butuh proses. Gak ada pasangan yang langsung jago komunikasi setelah nikah. Semuanya butuh waktu, adaptasi, dan belajar terus-terusan. Yang penting, dua-duanya punya niat buat terus belajar dan berkembang bareng. Karena komunikasi itu bukan tentang ngomong doang, tapi tentang koneksi dan pengertian. Kesimpulan. Jadi gengs, komunikasi yang sehat di rumah tangga baru itu bukan hal yang otomatis terjadi. Tapi bisa banget dibangun pelan-pelan lewat kesadaran, keterbukaan, dan komitmen dari dua pihak. Kalau lo dan pasangan bisa saling dengerin, saling peka, dan saling dukung, rumah tangga lo bakal jadi tempat yang aman dan nyaman buat tumbuh bareng. Sampai ketemu di video berikutnya bareng Tren Hidup. Jangan lupa, rawat cinta lewat kata, bukan drama.